Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika bersama saya Eka Herawati. Kali ini dalam materi bentuk akar. Bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan rasional yang hasilnya berupa bilangan irasional. Adapun bentuk umum dari bentuk akar adalah akar pangkat n dari a pangkat m, di mana a pangkat m disebut sebagai bilangan pokok dan n adalah indeks akar, di mana n lebih dari atau sama dengan 2, di mana ketika indeks akar itu bernilai 2 maka tidak perlu kita tuliskan. Jadi sama halnya seperti bentuk pangkat. Bentuk pangkat itu kalau misalkan pangkatnya 1 kan tidak perlu dituliskan, tidak apa-apa ya. Baik, sekarang kita akan melihat contohnya. Di sini terdapat contoh dari bentuk akar dan bukan bentuk akar. Contoh untuk bentuk akar antara lain akar 2, akar 3, 5, dan akar 7. Serta pastinya masih banyak lagi bentuk yang lainnya. Kemudian untuk contoh bukan bentuk akar adalah akar 4, akar pangkat 3 dari 27, akar 9, dan akar pangkat 5 dari negatif 32. Keempat contoh ini walaupun ternyata nilainya terletak di bawah tanda akar, ternyata keempat bentuk ini adalah bukan bentuk akar. Kenapa? Ya, kita kembalikan ke definisinya ya. Karena yang disebut dengan bentuk akar itu adalah akar dari bilangan rasional yang hasilnya adalah bilangan irasional. Sekarang kita cek akar 4, nilainya berapa? 2, betul. 2 itu merupakan rasional. Baik, dilanjut untuk akar pangkat 3 dari 27 dapat kita tuliskan dengan 27 pangkat 1/3. Kemudian 27 nya kita ubah ya dalam bentuk pangkat, sehingga diperoleh 3 pangkat 3 dipangkatkan 1/3. Sesuai dengan proses operasi hitung maka hasilnya adalah 3 ya, dan 3 itu merupakan bilangan rasional. Lanjut ke contoh yang ketiga, akar 9. Akar 9 adalah 3, berarti merupakan bentuk rasional ya. Berikutnya akar pangkat 5 dari negatif 32 adalah dapat dituliskan dengan negatif 32 pangkat 1/5. Maka kita tuliskan menjadi negatif 2 pangkat 5 dipangkatkan 1/5, dan hasilnya adalah negatif 2. Dan negatif 2 itu juga termasuk bilangan rasional. Baik, kita lanjutkan. Jadi bentuk akar ini merupakan bentuk lain yang menyatakan bilangan berpangkat pecahan. Jadi jika dalam bentuk akar dapat dinyatakan dalam bentuk akar pangkat n dari a pangkat m, maka ketika kita ubah ke dalam bentuk bilangan pangkat pecahan dapat dituliskan menjadi a pangkat m dibagi n atau m per m. Contohnya akar 2 dapat kita tuliskan dengan 2 pangkat setengah. Ya, perhatikan di sini. Karena indeksnya itu adalah tidak ditulis, maka kita tahu bahwa di situ adalah ada angka 2. Sedangkan untuk pangkat pun di sini juga tidak ditulis ya. Maka sama saja dengan pangkat 1, sehingga akar 2 dapat kita tulis dengan 2 pangkat setengah. Contoh berikutnya, akar 5 dari 3 pangkat 2, maka sama dengan 3 pangkat 2/5. Yang ketiga, akar pangkat 3 dari 4, maka hasilnya adalah 4 pangkat 1/3. Yang keempat, 3 akar 3. Nah, di sini 3 akar 3, maka kita dapat menyederhanakannya menjadi 3-nya kita ubah dulu, sama aja 3 pangkat 1 ya. 3 pangkat 1 dikali akar 3 dapat ditulis dengan 3 pangkat 1/2, sehingga pangkatnya kita tambahkan diperoleh 3 pangkat 3/2. Kita lanjutkan ke sifat-sifat bentuk akar. Ada beberapa sifat-sifat bentuk akar yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah akar A dikali akar B sama dengan akar A kali B, di mana A lebih dari sama dengan 0 dan B lebih dari sama dengan 0. Sifat yang kedua, akar A per B sama dengan akar A per akar B,
dengan A lebih dari sama dengan 0 dan B juga lebih dari sama dengan 0. Dan sifat yang ketiga adalah akar dari A kuadrat sama dengan A. Baik, kita lanjutkan untuk operasi bentuk akar. Baik, operasi yang pertama yaitu penjumlahan. Jika terdapat M akar A ditambah N akar A, maka sama dengan M ditambah N akar A. Jadi perhatikan, ketika terdapat sebuah penjumlahan bentuk akar, maka yang kalian perhatikan adalah bilangan di bawah tanda akar tersebut. Syaratnya agar bisa dijumlahkan itu adalah bentuk akarnya harus sama. Dan cara menjumlahkannya, kita cukup menjumlahkan bilangan yang ada di depan bentuk akar tersebut. Yang kedua yaitu pengurangan. Jika terdapat M akar A dikurangi dengan N akar A, maka sama dengan M dikurangi N akar A. Sama halnya dengan penjumlahan, dalam pengurangan pun syaratnya adalah bentuk akar harus sama. Dan yang dioperasikan juga bilangan yang terdapat di depan bentuk akar tersebut. Yang ketiga yaitu perkalian. Jika terdapat akar A dikali akar B, maka hasilnya adalah akar A kali B. Jadi bentuk akar yang bisa dioperasikan adalah jika sama-sama bentuk akar ya. Kalau misalkan ada bentuk rasional dikali dengan bentuk akar, maka tidak bisa disatukan. Nanti kita akan lihat contohnya. Yang keempat yaitu akar A dibagi B sama dengan akar A dibagi akar B. Sama halnya dengan perkalian, maka untuk pembagian pun juga harus sama-sama di dalam bentuk akar agar bisa dioperasikan. Baik, kita lihat untuk contoh soal yang pertama. 3 akar 2 ditambah 5 akar 2. Maka perhatikan bentuk akarnya. Ya, di sini bentuk akarnya sudah sama, yaitu sama-sama akar 2 ya. Maka kita tinggal tambahkan bilangan yang terdapat di depan bentuk akar tersebut. 3 ditambah 5 yaitu 8. Akar 2 nya kita tuliskan kembali. Yang kedua, 8 akar 5 dikurangi 6 akar 5. Oke, ini operasi pengurangan. Sama halnya dengan penjumlahan, maka kita lihat bentuk akarnya. Sama atau tidak di sini? Ya, betul, sama. Akar 5. Sehingga kita tinggal mengoperasikan 8 dikurangi 6 yaitu 2, kemudian akar 5 nya juga tetap kita tulis. Jadi hasilnya 2 akar 5. Yang ketiga, akar 8 ditambah akar 2 ditambah 2 akar 3 dikurangi 2 akar 2. Maka di sini bisa kita tuliskan. Nah, perhatikan. Akar 8. Akar 8 itu masih bisa kita sederhanakan ya, menjadi akar dari 4 kali 2. Kenapa kita pilih 4 kali 2? Nah, 4 kali 2, 4 itu merupakan salah satu nilai yang hasil dari akarnya merupakan bentuk rasional. Sehingga kita pilih penyederhanaan akar 8, kita pilih menjadi akar 4 kali 2. Sehingga dapat dituliskan akar 4 kali 2 ditambah akar 2 ditambah 2 akar 3 kurangi 2 akar 2. Nah, sekarang tugas kita adalah menghitung terlebih dahulu hasil dari akar 4 kali 2 ini. Ya, sehingga diperoleh 2 akar 2. 2 akar 2 itu diperoleh dari akar 4. Akar 4-nya itu kan 2 ya. Maka 2-nya kita keluarkan dari akar. Sehingga dapat kita tuliskan 2 akar 2 ditambah akar 2 ditambah 2 akar 3 dikurangi 2 akar 2. Diperoleh, lihat bentuk akarnya yang sama mana aja. Nah, untuk yang bentuk akarnya sama, maka kita tinggal tambahkan bilangan yang terdapat bentuk akar tersebut, yaitu 2 ditambah 1 dikurangi 2 akar 2. Nah, 2 akar 3 nya kita biarkan aja sendirian di sini. Kemudian kita operasikan 2 ditambah 1 dikurangi 2, maka hasilnya adalah 1. 1 akar 2, satunya tidak perlu ditulis. Sehingga dituliskan hasil akhirnya adalah akar 2 ditambah 2 akar 3. Nah, yang keempat,
3 kali 2 akar 3, maka hasilnya adalah 6 akar 3. Yang dikalikan berarti hanya 3 kali 2-nya saja ya. Akar 3-nya tidak diikutkan, hanya cukup ditulis ulang. Berikutnya 3 akar 2 kali 4 akar 3. Nah, kalau bentuknya seperti ini pun kita hanya bisa mengalihkan 3 dengan 4. 3 kali 4 berarti 12. Akar 2 kali akar 3 berarti akar 6, sehingga hasilnya adalah 12 akar 6. Oke, lanjut ke nomor 6. Akar 27 dikurangi 2 akar 5 ditambah 2 akar 3 ditambah 2 akar 20. Perhatikan di sini masih ada bentuk yang bisa disederhanakan seperti akar 27 dan akar 20. Kita akan coba selesaikan ya. Akar 27 kita pecah menjadi akar 9 kali 3. Karena akar 9-nya bisa kita cari akarnya berbentuk bilangan rasional ya. Dan akar 20 kita pecah menjadi akar 4 kali 5. Sehingga diperoleh akar 9 kali 3-nya diperoleh 3 akar 3. Akar 9-nya kan 3 ya. Kemudian untuk akar 4 kali 5 bisa kita tuliskan menjadi 2 akar 5. Sehingga ditulis 3 akar 3 dikurangi 2 akar 5 ditambah 2 akar 3 ditambah 2 kali 2 akar 5. Maka diperoleh 3 akar 3 dikurangi 2 akar 5 ditambah 2 akar 3 ditambah 4 akar 5. Kita perhatikan yang bentuk akarnya sama, berarti 3 akar 3 dengan 2 akar 3 ya. Kita tambahkan, hasilnya adalah 5 akar 3. Dan min 2 akar 5 dengan 4 akar 5 juga kita operasikan, sehingga hasilnya adalah 2 akar 5. Maka hasil akhir adalah 5 akar 3 ditambah 2 akar 5. Lanjut nomor 7. 6 akar 2 dibagi 3. 6 dibagi 3 berarti hasilnya adalah 2. Akar 2 nya tetap, maka hasil akhirnya 2 akar 2. Lanjut nomor 8. 2 akar 6 dibagi akar 2. Sini yang kita lihat ya, yang sama-sama bentuk akar yaitu akar 6 dengan akar 2 kita bagi ya, sehingga diperoleh 2 akar 3. 2 nya tetap, akar 3 nya perolehan dari akar 6 dibagi akar 2. Baik, itu saja dulu untuk contoh atau pembahasan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Nanti di next video kita akan membahas tentang bagaimana merasionalkan bentuk akar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.